Wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Nah, untuk teman-teman yang melihat video ini bisa jadi sedang membutuhkan metode baru atau sedang cari metode baru untuk dijadikan skripsi atau mencari metode baru untuk tugasnya. Atau mungkin memang teman-teman adalah pengguna untuk analisis quasi time series, jadi ini digunakan untuk meramalkan. Nah, jadi ini sudah tepat ya channelnya, jadi di sini kita akan membahas quasi time seriesnya. Tapi nggak panjang kok karena di beberapa konten saya sebelumnya itu sudah membahas tentang quasi time series, baik itu secara manual, menggunakan Excel, dan menggunakan R juga sudah pernah. Tapi kali ini saya bahas lagi tentang peramalan jumlah pengunjung. Seperti itu. Oke. Semoga video ini membantu teman-teman. Jangan lupa sebelum kita lihat tutorialnya atau sebelum kita buka R-nya, berikan dukungan kepada kami, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat kami mengupload video baru. Jangan lupa juga like dan komentarnya yang membangun, serta dibagikan ke teman-temannya. Oke, kita mulai. Nah, ini contohnya misalnya ada data sebanyak 70. Ini datanya saya bangkitkan juga sih. Ini kemarin dibangkitkan juga. Oke, jadi anggap saja ini datanya, namanya file contoh. Nah, file contoh ini akan kita impor ke RStudio. Nah, kita masuk ke RStudio. Oh iya, saya belum perkenalkan ya. Jadi rumusnya itu seperti ini. Tapi biasanya di RStudio itu muncul sendiri pada saat teman-teman memilihnya. Oke, pada saat masuk di Excel. Pada saat teman-teman masuk di RStudio, tentunya akan diperlihatkan seperti ini. Nah, teman-teman pilih yang baru saja. RScript. Nah, dia muncul yang baru. Bisa teman-teman masuk di sini. Nah, untuk upload filenya, upload datanya, kita bisa ke sini. Environment yang import dataset. Di beberapa konten saya itu sudah menjelaskan juga bagaimana caranya mengimport data, baik itu dengan menggunakan sintaks atau hanya dengan menggunakan import dataset di bagian environment. Oke, kita mulai, kita upload import maksudnya. Kita tinggal browse, kemudian masuk dokumen, tinggal hafal saja di mana datanya. Misalnya file contoh, klik OK. Dia sudah terbaca seperti ini. Oke. Kemudian import. Setelah itu datanya sudah terimport seperti ini. Nah, di RStudio itu beberapa analisis atau beberapa perintah itu dia baru terproses pada saat kita sudah menginstal package-nya. Oke. Jadi untuk analisis quasi time series chain itu dia perlu diinstal yang pertama. Ini bukan ini ya, di CRAN, repository CRAN-nya itu kita harus menginstal quasi time. Kenapa tidak muncul, teman-teman? FTS. Intinya teman-teman harus cari FTS. Ini nggak muncul. Tapi kalau teman-teman cari di sini sudah ada. Ini. Jadi teman-teman tinggal checklist. Kemudian kalau ini ada ya. Tadi jaringan saya agak terganggu jadi tidak langsung muncul di bagian sini. Selain bagian repository CRAN. Oh, dia sudah bisa. FTS. Nah, ini. Saya sudah tidak install karena sudah. Nah, yang selanjutnya yang perlu teman-teman checklist adalah ini dia, analisis time series TS. Nah, ini nih saya install melalui ini package archive file. Jadi saya download berbeda. Nanti mungkin kalau saya ingat saya lampirkan di deskripsi link untuk download file untuk package ini. Jadi dia tidak diinstal dari repository CRAN, tapi dari sini dia di download berbeda. Nah, saya sudah install. Kita
checklist juga. Oke. Nah, setelah kita checklist semuanya, kita sudah bisa membuat sintaksnya. Misalnya kita tidak perlu kita tidak perlu mengisi yang lain. Misalnya kita langsung mau melihat data kita yang ini. Ctrl C. Ini data TS1. Data TS1. Ini supaya kita lebih mudah melihat ya. Saya di sini fasi. Di sini ada fasi TS2. Ini fasi TS2. Dia ke ini to Abasov Manedova model. Kalau di sini dia ada Chen, Xing, Heuristic, and Chen Su. Jadi kita pilih yang ini, kan kita mau analisis Chen. Kemudian kita pilih data TS-nya itu artinya datanya ya. Nah, datanya kita kan kita perlu mengubah data kita sebelumnya. Misalnya di sini saya kopikan ya. Terkadang saya lupa. Nih. Contohnya seperti ini. Sebenarnya saya juga tidak hafal sih sintaks-sintaks, tapi saya ingat di sini kita harus ini. Jadi kalau saya ingat ya saya cari lagi. Tapi biasanya kalau analisis yang biasa saya gunakan ya saya sudah buat. Misalnya saya buat di sini data penelitian .ts ini supaya datanya terdeteksi dia runtun waktu. Di sini data penelitian kita ganti di sini untuk datanya ya. Datanya kita kan namanya file contoh. File contoh. Nih. File contoh. Kemudian Ini ya. Kemudian jumlah pengunjung, start C 2021, frekuensi 2012. Oke, coba saya run. Jeng, ini dia. Kemudian pada saat teman-teman klik data penelitian TS. Pada saat teman-teman klik ini kemudian run, dia akan muncul data yang seperti ini. Jadi dia terbaca terbaca seperti ini. Oke, dari Januari sampai Desember. Seperti itu. Nah, dari sini data inilah yang kemudian kita masukkan ke file sintaksnya ini fasi time series. Semoga teman-teman tidak pusing ya. Kalau tidak mau pusing, lihat video saya yang lain aja. Ini ceritanya kayak refresh ingatan tentang fasi time series aja. Oke, saya Ctrl V misalnya TS1 supaya muncul ini ya. TS1, TS-nya itu datanya kan itu tadi yang data penelitian .ts. Kemudian N. N itu apa? N itu berapa interval yang akan kita bentuk. Nah, berapa interval yang akan kita bentuk kan kita belum tahu. Nah, jadi kita perlu juga untuk menentukan jumlah jumlah kelas yang terbentuk. Terbuka deh. Ini kita ke sini. Misalnya kalau jumlah kelas itu kita harus tahu nilai minimalnya. Nilai minimal dari sini. Itu ada 1. Yang udah dilihat ada 1. Nilai maksimal itu dari sini sampai bawah juga, enter. Nilai maksimalnya, kemudian ranknya itu ini dibagi ini kurang ini ya.
Sorry. Oke, saya hentikan dulu. Jadi kita akan menentukan banyak kelasnya saja ya. Jadi banyak kelasnya. Tadi saya keliru, seharusnya tidak perlu mencari rank. Ini panjang kelasnya. Ini panjang kelasnya sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali dalam kurung log n. Log n itu n-nya kan ini berapa ya? 2 sampai 70, berarti ada 69. 69 log 69 dalam kurung enter. Jadi kelas yang terbentuk itu dihitung dengan aturan ini ya. 1 ditambah 3,3 dikali log 69. Hasilnya itu 7. Nah, terserah teman-teman menggunakan metode penentuan jumlah kelas. Kalau saya gunakan ini dulu, semoga saya tidak salah menyimpan koma tadi. Tapi kita anggap saja nilai atau banyak kelas yang dibentuk itu adalah 7. Jadi kita masuk di sini. Nah, n-nya itu sama dengan 7. Kemudian D1 itu tepi bawah. Tepi bawahnya misalnya kita kasih 0. Kemudian D2-nya itu sama dengan 0 juga. Dia D1 sama D2 ini adalah angka sembarang yang ditambahkan oleh peneliti supaya memodifikasi rentang atau semesta pembicaraannya, seperti itu. Kemudian kita tulis type. Type. Ini yang kita tinggal klik ini. Tipenya apa? Chain. Oke. Koma. Ini bin. 0. Ini ya. Bin 0. Sorry, bukan ini. 0 yang itu. Bin 0, koma, track, true, kemudian dividennya sama dengan 0. Kemudian plot sama dengan true. Oke, sudah. Kita tinggal run. Semoga tidak ada yang error. Method chain. Saya tidak salah tulis. Chain. Kayaknya harus kapital sini. Chain. Oke, sudah bisa. Wow. Ini dia teman-teman. Jadi dia langsung terbaca ya. Jadi dia sangat sensitif. Dia harus benar-benar sama. Kalau misalnya kapital ya kapital. Tidak boleh diganti jadi huruf kecil. Seperti tadi kata tulisan chain. Nah, seperti itu teman-teman caranya untuk analisis menggunakan fuzzy time series model chain di RStudio. Semoga video ini membantu dan semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Jika ada saran silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga berikan dukungan untuk kami dengan membagikan video ini kepada teman-temannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.